Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila. Demokrasi ini mengatur hubungan masyarakat dengan menekankan permusyawaratan untuk keadilan sosial. Pokok-pokok pikiran Pancasila meliputi politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila, di mana keduanya yang saling terkait dan tidak terpisahkan. 1. Demokrasi politik. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila dipandu oleh sila keempat sebagai bintang penuntunnya. Demokrasi berdasarkan Pancasila bukan hanya tentang suara terbanyak. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila adalah menjunjung tinggi nilai etik. Bukan sekedar banyak-banyakan suara, tetapi bagaimana yang memiliki suara terbanyak mempertimbangkan masukan, pendapat baik yang diutarakan oleh kelompok yang suaranya sedikit. Itulah mengapa pentingnya dilakukan musyawarah dengan penuh hikmat, untuk bermufakat. Artinya demokrasi berdasarkan Pancasila bukan hanya tentang suara terbanyak, tetapi juga hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi di Indonesia mengacu pada politik hukum, yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD, NRI 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, NRI tahun 1945. 2. Penghormatan hak asasi manusia. Asas kerakyatan dalam demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan. HAM diatur dalam UUD, NRI 1945 sebagai syarat negara hukum, namun HAM dalam konteks Pancasila berbeda dengan HAM dalam demokrasi liberal. Hal-hal yang melemahkan asas kerakyatan harus dihindarkan seperti sikap eksklusivisme, intoleran, kosmopolitan, liberal individualis, dan tidak peduli kepada persoalan bangsa. Pilar-pilar Pancasila, seperti keadilan dan gotong royong akan membentuk masyarakat Pancasila dengan karakter berketuhanan, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, tertib, dan aman. Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. 3. Demokrasi ekonomi. Demokrasi berdasarkan Pancasila harus dilakukan dengan mempertegas dan mengaktualisasikan penyelenggarakan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Pancasila, bukan berdasarkan kapitalisme. Prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan Pancasila dijelaskan sebagai berikut, dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD, NRI tahun 1945. Negara hadir secara proporsional, bukan meminimalisasi peran negara. Negara hadir guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial, terbuka terhadap perubahan dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai pembatas. Manusia dipandang dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan ekonomi terutama didasarkan pada prinsip gotong royong, bukan mengutamakan persaingan. Dalam penyelenggaraan ekonomi, rakyat mempunyai kedaulatan dan bukan daulat pasar, berdasarkan asas kebersamaan, bukan individualisme. Dalam ekonomi Pancasila, yang dicapai adalah kesejahteraan sosial, bukan memenuhi kepentingan individu. Ekonomi diselenggarakan dalam rangka kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Demokrasi Pancasila mengikuti paradigma pendiri bangsa sehingga memberikan manfaat kemajuan bangsa dalam a. upaya-upaya peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, b. negara menjadi institusi yang berwibawa dalam menjalankan otonomi daerah dan menjadi penguasa tunggal atas wilayahnya, c. negara selalu menjaga penghormatan HAM dan penegakan peraturan perundang-undangan, d. masyarakat Indonesia menjadi masyarakat terbuka untuk perbaikan dan mau mengakui ketidaksempurnaan dari suatu sistem. Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam pembukaan UUD, NRI tahun 1945.